Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Grogol 05 yaitu Bapak Rahmanto SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yaitu Bapak Tatang Sunarya SPD MM. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Sumarni SPD. Yang terhormat Bapak Guru hebat yang ada di ruangan ini. Selanjutnya izinkan saya untuk mendiseminasikan tentang budaya positif di SD Negeri Grogol 05 Jakarta Barat pada tahun 2023. Perkenalkan, sudah kenal ya tentunya, saya Sidamina CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Nah, di sini peran guru sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru adalah teladan bagi murid yang dengan sikap, tindakan, dan komunikasi mereka dapat membentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Double this, double that, double this, that. Diulang ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Ya, siap. Untuk selanjutnya diimplementasikan melalui yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu sekarang kepalkan tangannya. Nah, silahkan mau dilepaskan atau enggak? Enggak mau. Oke, saya kasih di 1 miliar. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Karti. Widih, mantap banget. Mau dikasih 3 triliun deh. Oke, sekarang Bu Wiwi. Tidak mau. Bu Wiwi, saya kasih 5 miliar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Membuka kepala tangan Bapak Ibu. Mengapa alasannya tidak dibuka? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Iya, begitu. Oke, silahkan Bu Karti. Berdiri. Saya tidak langsung buka ya. Satu alasannya itu hal yang sangat berharga dan penting buat saya. Ketika saya memberikannya, saya pakai hitung-hitungan dulu. Terima kasih. Oke, keren banget. Terima kasih. Oke, selanjutnya kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi akan bervariasi, yaitu ada yang bersedia membuka, ada yang tetap mempertahankan untuk kepalan tangannya. Tentunya kita sendiri yang memegang kontrolnya atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar yang ada pada diri kita saat itu. Oke, nah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dari Stephen. Siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, ketika kita ada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Ketika menggunakan teori kontrol, maka semua perilaku memiliki tujuan. Jadi murid itu setiap melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lanjut, di sini saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin positif? Silakan Bapak Ibu. Supaya anak-anak mempunyai kebiasaan disiplin, jadi dia akan terbiasa dengan kedisiplinan. Mantap jawabannya. Tepuk tangan dong untuk Bu Wiwi. Baik, diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan berdasarkan kepada tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, di sini disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan atau hukuman. Jadi akan muncul dari dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada kurikulum Merdeka saat ini yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini murid beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana untuk dimensi ini murid memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak dalam bernegara. Yang kedua, murid memiliki berkebinekaan global. Di sini murid mampu mengenal, menghargai budaya, berkomunikasi, berinteraksi antar budaya, melakukan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Selanjutnya di sini murid bergotong royong. Murid mampu berkolaborasi, memiliki kepedulian dan berbagi. Selanjutnya di sini murid mandiri. Murid memiliki pemahaman diri dan situasi serta bisa mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya ada murid kreatif. Murid mampu menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang terakhir di sini murid bernalar kritis. Murid mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas di sini motivasi perilaku manusia. Pada motivasi perilaku manusia, di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari kedua ini sebenarnya termasuk motivasi dari luar yang kita sebut dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau kita mewujudkan motivasi ini, maka dalam murid kita akan muncul motivasi internalnya atau intrinsik. Jadi, Bapak Ibu, di sini kita bagaimana caranya untuk memunculkan motivasi intrinsiknya? Dengan cara melalui nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar pada manusia ada cinta dan kasih sayang. Di mana di sini cinta dan kasih sayang kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang dan berkoneksi, saling berhubungan dengan yang lain. Yang kedua, bertahan hidup. Dalam bertahan hidup kita memiliki kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, rasa aman, rasa nyaman. Nah, lanjut di sini yang ketiga, penguasaan. Di mana penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi kita itu diakui. Lanjut di sini kebebasan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Nah, kadang siswa kita itu lagi bosan. Nah, saya bosan Bu, itu mulu sih tugasnya. Nah, sebenarnya di sini siswa itu butuh kebebasan. Nah, untuk kebutuhan yang terakhir, kesenangan. Kebutuhannya untuk merasa senang. Maka di kelas-kelas diterapkan tentang pembelajaran yang menyenangkan agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu kesenangan. Oke, selanjutnya di sini posisi kontrol restitusi. Nah, pada posisi kontrol restitusi ada 5 tahapan. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, 5
posisi kontrol di sini, ketika kita sebagai penghukum, maka guru akan berbuat menghardik, menyakiti atau menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Nah, hasilnya di mana nih terhadap siswa? Maka siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan akan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini kadang masih ada ya siswa kita yang dibuat sebagai penghukum, sehingga dampaknya adalah mengulangi kesalahan yang sama. Ya, selanjutnya di sini membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah, mengatakan seharusnya kamu harus begini. Ibu kecewa sama kamu. Nah, guru akan berkata seperti ini, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, makanya ibu stres nih, gitu. Jadi hasilnya dengan guru mengatakan seperti itu, hasil pada siswa akan menyembunyikan, dia akan menyangkal dan dia akan berbohong. Selanjutnya di sini kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, maafkan saya ya Bu. Nah, dampaknya apa? Murid itu akan merasa rendah diri. Di sini masih identitas gagal, Bapak Ibu. Masih ada kontrol dari luar. Jadi di sini masih motivasinya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Selanjutnya di sini identitas berhasil atau sukses, namun di sini kontrolnya dari luar, yaitu posisi kontrol teman dan pemantau. Pada teman, guru akan membuat alasan-alasannya untuk murid. Contohnya nih, ketika guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, hasilnya akan ketergantungan. Contohnya gini, ketika misalkan saya nih, ketika di kelas tiba-tiba saya ada dinas luar, terus diganti oleh ibu Soleha. Nah, karena udah nyaman sama saya, karena tergantung sama saya, nanti murid itu tidak akan mau dengan Bu Soleha. Nah, karena saya sudah memberikan sebagai posisi kontrol teman, itu akan berdampak di sini tidak mandiri dan siswa itu akan bergantung. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ketika sebagai pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Guru akan berkata apa peraturannya. Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi, akan kembali lagi. Nah, kita hanya sebagai pemantau di sini. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, selanjutnya murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, kayak gitu ya. Apa sih dampaknya ketika kita posisi kontrolnya sebagai pemantau? Maka di sini menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di sini ketika kita memberikan hadiah, sebenarnya kontrol dari luar, masih yang dipakai adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik. Di sini untuk kategori posisi kontrol teman dan pemantau masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, selanjutnya identitas berhasil nih yang akan membuat sukses terhadap anak kita, terhadap siswa-siswi kita, dengan cara mengontrol diri, menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol manager. Nah, di sini yang pertama guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasil dari ketika guru berkata seperti itu akan menguatkan pribadi peserta didik tersebut. Kaitan dengan dunia berkualitas, di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Hasilnya atau dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, 5 posisi kontrol yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Silakan. Seiring dengan berjalannya waktu, maka Baik. semuanya sudah
Baik, Bu Oke. Ina, saya coba menjawab. Baik, silakan. Sepertinya semua sudah kita lakukan dari A, B, C, D, E gitu ya. Yang ingin kita perkuat sih adalah sebagai manajer, kayaknya sangat menarik buat kita, terutama seorang guru. Kalau yang dominan kayaknya yang pertama ya. Ya, sebagai penghukum ya. Sementara itu yang dulu mungkin sangat ampuh ya dulu, mungkin sekarang sudah berubah zaman. Kita ingin coba juga ke manajer, gitu Bu Ina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adil. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Pak Adil. Alhamdulillah ya, di sini kita sudah mulai menerapkan tentang posisi kontrol manajer. Baik, posisi kontrol seorang guru di sini tujuan dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, sehingga akan mewujudkan budaya positif. Oke, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan kelas sehingga mudah dipahami, diingat, dan dapat diterapkan di kelas. Nah, ada peraturan selama ini kita sudah sering ada peraturan di dalam kelas, bahkan di sekolah kita. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa sih keyakinannya sebenarnya? Di sini adalah tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa sih yang harus kita tanamkan? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti keyakinan kelas apa nih yang harus kita miliki? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Yang marak terjadi yaitu bullying. Nah, keyakinan kelas apa sih yang harus kita punya? Yaitu keselamatan, menghargai orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Dilarang makan makanan kayak mie di sekolah kita. Nah, tujuannya untuk apa? Keyakinan apa nih yang akan kita mencapai keyakinan kelasnya? Yaitu tentang kesehatan. Nah, lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Apa sih keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain, kita harus bersabar. Nah, gunakan masker saat pandemi. Bahkan sekarang juga ada nih yang menggunakan masker. Tujuannya untuk apa? Nah, ternyata di sini kesehatan dan keselamatan agar sehat. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nih, kadang ini masih ada anak-anak yang berlari di koridor atau di depan kelas. Tujuannya apa sih? Keyakinan kelasnya yaitu agar keselamatan, agar selamat, agar aman, yaitu muncul keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah penerapan dan keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelas 5C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu kita akan menyepakati tentang peraturan kelas yang ada di sini. Contohnya, kalau kita ingin menggunakan masker, tujuannya untuk apa? Untuk itu kayak masker itu untuk buat kayak lembar Ya, berarti oke, silakan saya. terhindar dari COVID. Terhindar dari virus COVID. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk Azara sama Nova. Ya, nah tujuan dari menggunakan masker yaitu agar kita menjaga kesehatan kita. Nah, berarti yakin nggak kalau kita akan menjaga kesehatan kita? Nah, disitulah nilai keyakinan yang pada saat kita menggunakan masker, yaitu keyakinannya apa? Sehat, ya, kesehatan. Berarti di sini kalian membuat peraturan agar kalian
Jika sudah selesai, kalian boleh menempelkan di papan yang sudah disediakan. Biasa. Oke, silakan. Ya, silakan Dimas. Oke, lanjut. Yang belum selesai silakan. Oke, masih ada yang belum? Ida Devi, Maria, Joni. Oke, kita lanjut. Maria. Oke, lanjut Akila. Lanjut Arya. Silakan sayang. Keyakinan kelas 5C SD Negeri Grogol 5 tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama di sini berkata sopan, yang kedua disiplin, yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat jujur, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam menjaga kesehatan, yang ketujuh saling menghormati dan menghargai. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu bisa terdiri dari 3 sampai 7. Gak usah banyak-banyak, yang penting siswa itu paham dan meyakini dan selalu ingat setiap harinya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya untuk menstabilkan identitas? Di sini langkah-langkahnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi mengatakan kepada siswa melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Nah, itu merupakan bagian dari proses pembelajaran kita. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Selanjutnya di sini validasi tindakan yang salah. Langkah-langkahnya yang akan kita lakukan yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kebutuhan apa nih dari kelima dasar yang tadi yang sudah disebutkan?
Yang selanjutnya, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi nanti untuk validasi pelan-pelan Bapak Ibu, nggak gentar-gentar. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan, di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka langkah selanjutnya murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, selanjutnya di sini penerapan segitiga restitusi pada murid di SD Negeri Growol 5 pada kelas 5C. Sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan sayang. Masuk. Ya, silakan duduk. Fadila, saya perhatikan beberapa kali kamu terlambat masuk ke kelas. Iya Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Fadila, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Fadila? Setuju Bu. Baik, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Fadila sering terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Fadila sering datang terlambat? Karena saya bangun tidur kesiangan Bu. Saya begadang sambil bermain HP Bu. Baik, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita pilih? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Jika saya datang ke sekolah tepat waktu, saya bisa menghargai waktu dan tidak ketinggalan pelajaran. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Baik, ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira, kelas 5C. Berterima kasih kepada Bu Ina. Saya sangat senang diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saat kalian bekerja kelompok, mereka merasa terganggu dengan perilakumu. Iya Bu. Sering mengganggu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Salsa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Salsa? Setuju Bu. Kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Salsa sering mengganggu temannya saat bekerja kelompok. Punya alasannya. Kenapa sih Salsa sering mengganggu temannya saat bekerja kelompok? Karena saya merasa bosan Bu. Jadi saya masih kurang mengerti dalam mengerjakan tugas itu. Jadi saya mencoba mencari perhatian dalam mengganggu teman-teman saya. Baik, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu Bu? Kalau mengganggu teman sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai Bu. Baik, menurut kamu saling menghormati dan menghargai itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu.
Jika saya tidak mengganggu teman-teman pasti fokus dalam mengerjakan tugas kelompok sehingga tugas menjadi cepat selesai. Baik, betul sekali. Saling menghormati dan menghargai itu sangat bermanfaat untuk kita. Di antaranya membuat hidup kita lebih nyaman, aman, dan tentram. Ya Bu, saya menyesal sudah mengganggu teman saya. Saya mohon maaf ya Bu. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Sekarang, apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini tanpa mengganggu teman-teman kamu? Saya sekarang menyadari bahwa itu tidak tepat. Saya akan mencoba berbicara langsung dengan Ibu Ina jika saya mengalami masalah atau berbicara dengan teman-teman saya untuk mencari bantuan. Saya akan lebih bertanggung jawab dalam bekerja kelompok. Baik, itu akan sangat membantu. Ibu juga siap untuk membantu jika kamu mengalami kesulitan dalam pelajaran. Ibu berharap kita bisa bekerja sama di masa depan. Baik Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa, kelas 5C, Ibu Ina. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Ina untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan mengganggu teman-teman saya saat mengerjakan tugas. Saya akan lebih menghormati dan menghargai teman saat bekerja kelompok. Saya akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya dari kegiatan yang sudah dilakukan, Bapak Ibu, hal baru apa yang sudah saya dapatkan? Silakan Bapak Ibu, mari kita berefleksi. Oke, silakan Pak Hadi. Ya, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, diharapkan kita sebagai guru menjadikan anak didik kita, murid kita itu menjadi siswa-siswi yang berpikir kritis. Jangan batasi hak mereka untuk berpikir kritis, karena dalam berpikir kritis itu kan ada nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Untuk para guru juga, untuk teman-teman kita juga, untuk berpikir, untuk menjadi tadi guru sebagai manajer, itu kita akan berusaha supaya kita mempunyai pribadi-pribadi yang seperti yang tadi Ibu terangkan ya. Ya, mudah-mudahan dengan ada seperti ini pencerahan bagi kita semua untuk mendidik putra-putri kita, siswa-siswi kita menjadi lebih baik lagi, menjadi mereka yang punya karakter, mereka yang berpikir kritis, mereka yang mandiri, yang tadi Ibu berikan nilai-nilai, semuanya nilai positif, yang mudah-mudahan itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi. Kita kasih aplaus buat Pak Hadi. Baik, Refleksi yang saya dapat hari ini yaitu hal baru apa yang saya dapatkan ya. Tadi ada 5 kontrol yang saya sudah dapatkan. Ternyata 5 kontrol itu ya saya jalani. Lalu saya rasa, oh selama ini saya seperti ini. Dan pada akhirnya setelah saya lihat lagi, oh ternyata lebih baik kontrol yang ke akhir yaitu manajer. Nah makanya insya Allah kedepannya saya ingin mengikuti kontrol manajer. alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Bu Kiki. Luar biasa, guru yang selalu dirindukan oleh siswa, selalu dirindukan oleh surga yang akan dengan mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.